Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yunisa, NPM 102220883. Saya dari kelas B22 akuntansi. Di sini saya akan mereview atau mempresentasikan materi kedua dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul Finansial Teknologi atau Fintech. Apa itu Fintech? Fintech adalah salah satu sektor industri dalam perekonomian. Terdiri dari para perusahaan yang menggunakan teknologi untuk memberikan layanan keuangan secara lebih efisien. Jadi ini tuh merupakan aplikasi atau satu sektor layanan keuangan yang sudah berbasis teknologi atau berbasis internet. Fintech merupakan layanan keuangan berbasis digital, mulai dari startup pembayaran, peminjaman, investasi retail, dan remitansi, serta banyak lainnya. Di Indonesia sendiri, menurut data yang dilansir Daily Social, fintech sebagai kategori kedua terpopuler setelah e-commerce, berdasarkan jumlah startup yang menerima pendanaan secara umum sepanjang 2015. Jadi, fintech ini sudah sangat berkembang di Indonesia dan menjadi kedua terpopuler setelah e-commerce. Nah, apa sih jenis-jenis fintech? Yang pertama ada digital wallet atau dompet digital. Ini tuh bersifat atau berfungsi untuk menyimpan uang di aplikasi dan digunakan untuk transaksi pembayaran di merchant offline ataupun online. Contohnya itu ada GoPay, OVO, Dana. Nah, selanjutnya ada juga jenis fintech, yaitu yang kedua, manajemen kekayaan atau wealth management, di mana ini merupakan jasa pengelolaan keuangan dan kekayaan. Ini berperan sebagai manajer keuangan pribadi, informasi seperti harta, penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang, asuransi, dan lainnya. Jadi ini tuh sebagai manajer keuangan pribadi yang berfungsi untuk mengelola keuangan pribadi agar lebih terkelola. Contohnya ada aplikasi Finansialku. Yang ketiga ada pembayaran sosial atau social crowdfunding. Itu metode pendanaan bisnis sosial yang melibatkan beberapa pihak, diantaranya seorang yang membutuhkan dana, publik yang menerima dana, dan penyedia platform crowdfunding. Contoh dari aplikasi ini ada Kitabisa. Jadi itu bisa dipakai sebagai metode pendanaan yang dapat melibatkan beberapa pihak. Selanjutnya yang terakhir ada peer-to-peer lending, yaitu dimana ini tuh berfungsi untuk sebagai pinjaman. Nah, ini tuh pinjaman dibagi lagi menjadi dua, ada pinjaman usaha dan pinjaman konsumtif. Banyak sekali aplikasi yang menyediakan pinjaman uang maupun barang sekarang tuh ada seperti Shopee Pay Later, terus Akulaku, Kredivo, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya apa sih pentingnya fintech di zaman yang sekarang itu? Yang pertama, setiap peningkatan 20% angka inklusi keuangan mampu mengurangi angka pengangguran 1,4%. Jadi setiap peningkatan pada fintech ini mengenai inklusi keuangan itu berpengaruh terhadap pengurangan pengangguran, karena banyak sekali fintech yang membuka lowongan pekerjaan, jadi dia tuh dapat mengurangi pengangguran. Selanjutnya meningkatkan pertumbuhan UMKM. Nah, dengan adanya aplikasi teknologi mengenai layanan keuangan ini dapat mempermudah UMKM dalam kegiatan operasional perusahaannya, apalagi dalam mengelola keuangan. Ini sehingga dapat berdampak pada pertumbuhan UMKM yang semakin pesat. Sekarang banyak sekali UMKM di Indonesia. Yang selanjutnya dapat meningkatkan angka inklusi keuangan hingga mencapai target. Ini tuh dapat mencapai target-target perusahaan dengan adanya fintech yang membantu dalam operasional perusahaan setiap harinya. Selanjutnya,
Pekerjaan di Indonesia sebesar 97% berasal dari UMKM. Dengan adanya fintech, banyak sekali UMKM di Indonesia di mana mereka membutuhkan para pekerja, sehingga para pekerja di sini kebanyakan tuh berasal dari UMKM. Di samping dari dampak positif dan pentingnya fintech ini, tentu ada potensi kerawanan dari fintech itu sendiri. Yang pertama, kegagalan sistem itu bisa saja terjadi karena sudah berbasis teknologi dan internet, sehingga dapat terjadi kegagalan sistem seperti error karena banyak yang mengakses dan karena banyak hal lainnya. Yang kedua, kesalahan informasi. Kesalahan informasi ini bisa saja terjadi apalagi dalam berbasis teknologi atau digital ini. Selanjutnya, kesalahan transaksi. Ini bisa dipengaruhi oleh adanya sistem yang error dan lain sebagainya. Selanjutnya, keamanan data pribadi yang masih rawan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, karena bisa saja pada saat peminjaman online kita mengisi data itu akan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga keamanan data pribadi ini dapat terancam. Selanjutnya, rentan pencucian uang. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa fintech di Indonesia ini sudah menjadi populer setelah e-commerce. Nah, ini tuh banyak digunakan oleh para UMKM dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menggunakan fintech untuk mempermudah layanan keuangan perusahaan atau dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. Nah, dalam kita berbelanja atau apapun, kita bisa menggunakan dompet digital, e-wallet, dan selanjutnya dapat ada pinjaman online di platform-platform aplikasi yang mempermudah, atau di samping itu juga memberi dampak negatif dari adanya pinjaman online ini. Jadi fintech ini sudah sangat berkembang pesat di Indonesia, yang dapat mempengaruhi kehidupan Indonesia itu sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dalam penggunaan fintech ini kita dapat bijak dalam menggunakan fintech untuk kebutuhan yang benar-benar bermanfaat atau positif setiap harinya, seperti sebagai pengelola keuangan pribadi juga, sehingga kita dapat mengelola keuangan pribadi dengan lebih terkelola. Sekian presentasi atau review yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.